Seorang ibu dan anak menjadi korban dugaan persekusi di acara Car Free Day hari Minggu. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu sudah bersama kami Ibu Susi Ferawati, korban persekusi di Car Free Day. Ibu Susi mungkin bisa diceritakan sebenarnya pada saat kejadian itu sebenarnya seperti apa? Apa yang terjadi pada saat itu? Ya, yang terjadi saat itu adalah saya dikerumuni banyak orang, Mbak Dini. Jadi ketika saya lagi jalan santai sama anak saya, foto-foto di situ jalan santai, saya sambil gandeng anak, itu tiba-tiba ya ada orang-orang yang langsung ngegerombolin saya gitu ya, langsung mengolok-olok saya. Ketika itu ya banyaklah yang kata-kata kasar lah ya yang ditujukan kepada saya, ya sehingga saya jadi emosi gitu ya Mbak Andini gitu. Ya, ini kita juga lagi memutar video Anda nih sekarang. Ya, silakan teruskan. Ya, jadi ketika saya ya ada satu kata kasar dari bapak-bapak yang di belakang saya itu yang di telinga saya, sehingga saya marah. Nah, yang memicu saya berani melawan mereka gitu. Nah, tapi mereka tambah lama tambah ngerumunin saya, Mbak Nini, ngerumunin saya sehingga saya seperti di dalam lingkaran mereka gitu. Saya nggak bisa bergerak bahkan. Jadi ketika saya pegang tangan saya di sini gitu ya, anak saya gitu, sambil ini ya orang-orang pada kibas-kibas uang ke wajah saya, lalu bahkan ada yang dari samping saya itu nyojelin makanan ke mulut saya, dari depan juga ke mulut saya gitu ya, sampai mereka dorong-dorong saya juga gitu sambil kata-kata yang kasar, dan anak saya hampir terlepas dari genggaman saya tarik anak saya, saya kayak gitu. Jadi saya tarik, saya peluk sampai anak saya tuh menangis kencang gitu ya. Bahkan anak saya cerita ke saya gitu, mama gitu, kamu apa gitu. Ya saya pukulin mereka mama gitu, takut mereka pukul mama, dia bilang. Ya sudah sini gitu kan, sudah gitu. Ya, saya marah sama mereka karena mereka gitu, oh begini cara kalian. Saya teriak gitu aja, saya nggak bisa omong apa-apa lagi, saya hanya bisa teriak, begini cara kalian gitu. Sambil saya genggam tangan anak saya nggak bisa lepas dari kerumunan mereka. Mereka tetap saja kasih uangnya, nasi bungkus, cebong segala macam kayak begitu kondisinya. Ya, saya nggak tahu, mungkin dari kelompok mereka sendiri yang akhirnya melerai, ya, yang saya digiring, diarak ke arah jalan Tamrin gitu. Tapi masih saja mereka berteriak-teriak saya yang nasi bungkus seperti itu. Masya Allah, makanya saya sampai anak saya itu ketakutan nangis gitu, mama menangis gitu. Saya masih peluk, masih saya pegang erat gitu, saya genggam tangan anak saya gitu ya, saya pegang. Terus ya supaya anak saya itu tidak nangis ya saya tegaskan kan, kita jangan takut nak gitu, jangan takut, kita benar, kita nggak salah gitu. Orang kita jalan-jalan aja kok gitu kan, kita cuman jalan-jalan di situ, kita foto-foto, jangan takut, kita benar. Saya gitu aja. Makanya saya langsung hadapi mereka lagi. Saya katakan mereka, Masya Allah, kalian itu muslim apa kalian begitu? Saya begitu. Saya juga muslim gitu. Tapi kalian menghina saudara sendiri kalau kayak gitu. Dan ini bukan sandiwara, ini beneran. Ini kejadian sama saya. Dan ini bukan sandiwara. Yang berani ngomong saya sandiwara, ya boleh aja saya hadapi. Gitu. Apa yang membuat Ibu Susi akhirnya marah sekali pada saat itu? Ya karena ada satu orang, saya ingat itu satu orang, bapak-bapak ya, badannya gendut, pakai kaos biru, di belakang saya itu teriak langsung ke telinga saya kencang sekali gitu. Bego lo gitu. Mohon maaf ya Mbak Nin ya, ini kejadian seperti ini saya ceritakan gitu. Itu yang langsung saya refleks, saya balik badan, saya lawan, saya tantang bapak itu. Saya prototin dia. Dia marah sama saya. Saya bilang, marah sama saya, lawan saya. Sini, saya gituin. Saya nggak takut. Saya nggak takut. Saya bilang,
Ya ini kenyataan, saya cuman pengen lepas dari situ. Saya nyelamatin anak saya. Ini Mbak Nini, ini saya rasakan saya rasakan seperti apa yang rasakan saat itu. Gitu ya. Dan anak ibu saya masih hanya ketakutan, masih trauma nggak dengan kejadian kemarin? teriak. Ya, alhamdulillah saya kasih banyak pengertian ya sama anak saya. Saya tegaskan ini hanya satu pembelajaran hidup, bersosialisasi. Saya bilang suatu hari kamu akan dapatkan yang lebih parah lagi dari ini dan kamu harus kuat nak, kamu harus berani. Kamu laki-laki, jangan seperti mereka. Saya bilang kamu harus baik sama perempuan, sama ibu, sama anak kecil. Saya bilang gitu. Saya kasih pengertian ke dia. Gitu. Dan ibu kan katanya banyak sekali yang mengerumuni begitu, banyak laki-laki yang mengerumuni. Ibu mengenali orang-orang ini, kemudian siapa saja yang dilaporkan ke kepolisian? Ya, saya saat itu nggak ini ya Mbak, saya saya tidak perhatikan banyak orang di situ ya. Saya hanya dapat akhirnya ya saya kan hanya fokus sama anak saya gitu loh. Saya hanya fokus dengan keadaan saya sama anak saya, itu aja. Saya hanya fokus bagaimana saya bisa keluar dari sini gitu loh. Bagaimana kalian bisa berhenti mencaci maki saya sama anak saya gitu. Jadi Buat siapa apa? yang dilaporkan, Buat apa kalian Ibu begitu? Susi? Gitu orang. Ya kami ada tim, ya kita kan ada fotonya ya, ada fotonya dari ya dari teman-teman juga ada ya. Akhirnya ya kita carilah orang itu yang ya seperti itu ke saya ya Mbak gitu. Baik, Ya, kita kalau tunggu. siapa itu ya Baik, kita nanti tunggu ke perkembangan kasusnya. pihak Ibu yang Susi, kami sangat menghargai Anda sudah share cerita Anda kepada kami. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Prime Time News.